Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan mahasiswa semester 1. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, ya, sehingga pada siang hari ini kita bisa belajar melanjutkan mata kuliah algoritma. Jadi di materi kali ini kita masuk pada pemrograman, yaitu ada materi tentang operasi seleksi. Jadi di bahasa pemrograman, apa itu operasi seleksi. Jadi sebelum nanti saya menjelaskan apa itu tentang operator seleksi, jadi kalau kalian melihat alur pemrograman atau flowchart, jadi di sini ada tampilan, yaitu antara kondisi benar, antara ya dan tidak. Kalau ya, nanti alurnya langkah selanjutnya seperti apa. Jadi kalau di situ digambarkan ke langkah 1. Kalau kondisinya tidak, jadi ke langkah 2. Nah, itu dinamakan operasi kondisi dalam bahasa pemrograman dengan menggunakan alur program atau namanya flowchart. Terus ada lagi flowchart seperti ini, ya, contohnya. Jadi ada alur pemrograman mulai, terus lanjut, di situ ada usia, ya. Jadi kalau di bagian itu ada flowchart tentang penyelesaian masalah menonton film, contohnya, ya. Jadi untuk membatasi usia, jadi bagaimana kalau usia yang menonton film itu di atas 17. Kalau dijawab ya, di situ nanti print silahkan menonton. Terus kalau tidak, jadi di situ ada print Anda tidak boleh menonton. Berarti kalau umurnya sudah lebih dari 17 atau boleh sama dengan 17, itu berarti diperbolehkan untuk menonton. Kalau tidak, berarti ya tidak boleh. Artinya kalau nanti masuk pada sistem, jadi sistem itu akan mengeluarkan output atau print out antara ya dan tidak. Itu gambaran tentang operasi kondisi dalam bahasa pemrograman. Jadi setelah kalian melihat tadi, ya, pemaparan yang di depan tadi tentang operator seleksi. Jadi operator seleksi itu jadi operator yang dapat menyeleksi pernyataan yang ingin kita buat, ya. Jadi ada pernyataan antara ya dan tidak, terus ada lagi pernyataan antara true and false, ya, antara benar atau salah. Terus di sini ada contoh, misalnya memilih bilangan yang terbesar atau yang terkecil dari dua buah bilangan. Itu dinamakan pernyataan penentuan suatu keputusan. Itu pengertian dari operator seleksi.
Terus di operator seleksi ada pernyataan atau control statement ya, yaitu ada sintak. Sintak itu suatu aturan dalam kata atau grammar kata. Saya dengan menggunakan statement if ya, if condition ya. Nanti keputusan if itu seperti apa, jadi nanti di slide ini saya jelaskan. Jadi condition itu adalah ungkapan atau pernyataan. Kalau di bahasa Inggris ya berarti expression yang mengandung nilai antara true itu berarti bernilai benar, atau false itu bernilai salah. Ya, di sini ada contoh misalnya sebuah bilangan. Bilangan 5 lebih besar 2 itu bisa bernilai true atau benar, karena nilai 5 itu merupakan bilangan lebih besar daripada 2. Terus ada lagi 5 lebih besar dari 9. Ya, itu berarti bernilai salah, karena bilangan 9 itu lebih besar dari 5. Kalau ini kebalikannya, berarti 5 lebih besar dari 9. Nah, itu bernilai false atau salah. Terus ada lagi 5, terus ada operator sama dengan double ya, atau 2 operator. Itu kalau di bahasa pemrograman dinamakan relasional ya. 5 rasional, 5 bernilai benar ya. 5 itu bilangnya sama dengan 5 ya. Jadi kalau tanda lebih besar dan tadi ada sama dengan double, itu juga harus diperhatikan ya. Itu namanya operator hubungan. Terus coba nanti ini belum ya, jadi masih ke materi, saya lanjutkan. Jadi bukan menjawab pernyataan benar atau salah, tapi masih lanjutannya. Relasional operator yang digunakan dalam bahasa C atau C++ ya. Ada tadi ya, equal to ya. Itu tadi ada tanda sama dengan double ya. Terus ada lagi greater than ya, itu kalau di dalam bahasa Inggris berarti lebih besar dari. Less than ya, lebih kecil dari. Terus greater than or equal to ya, lebih besar dari atau sama dengan. Terus ada lagi less than or equal to ya, lebih kecil dari atau sama dengan. Terus ada lagi tanda seru, not equal ya, not equal to itu berarti tidak sama dengan. Jadi nanti kalian harus juga memperhatikan bagaimana hubungan atau relasional operator yang digunakan nanti di dalam bahasa C atau C++. Nah, maksudnya yang nanti saya suruh menjawab yang ini ya. Dan ini nanti coba di coret-coret sendiri nanti pas waktu longgar. Jadi silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di slide itu ya. Misalnya ada bilangan A dan B ya. A yang dan B yang pertama yaitu A-nya 5, B-nya 7. Terus yang tengah ini, yang sebelah ini A9, B7. Terus A7, B7. Berarti hasilnya nanti seperti ini yang di bawah ini. Ya, nanti ke T itu berarti true ya. F itu berarti false ya. Coba nanti jawaban yang ada di bawah ini benar atau salah ya, dari pernyataan yang ada di slide ini.
Terus nanti di operasi keputusan ya, operasi keputusan ada namanya bentuk umum satu if then, terus ada lagi bentuk dua umum yaitu if then else ya. Jelaskan untuk bentuk yang pertama yaitu if then dulu ya, bentuk umum yang pertama if then. Jadi bentuk umum satu if then itu kalau dituliskan dalam bahasa pemrograman seperti ini ya, if con ya, con itu berarti kondisional ya, terus itu nanti ada namanya statement, maaf ini nanti statement maksudnya statement true, itu pernyataan nanti di bahasa peskotnya ya atau bahasa codingnya. Terus bagaimana kalau digambarkan dalam bentuk flowchart ya, ya nanti ada kondisional terus dihubungkan ke statement true ya, statement true, terus nanti hasilnya yang di ini ya, statement true, terus kondisional yang false ya, yang salah nanti next instruction ya, seperti ini di flowchartnya. Terus di sini ada untuk bagaimana cara kerjanya ya, bagaimana kalau true ya, true atau benar, maka kerja semua instruksi yang ada di dalam statement true setelah selesai lanjutkan next instruction ya. Jadi kalau digambarkan di flowchart itu seperti ini ya. Bagaimana kalau bernilai benar atau true ya, maka semua kerja instruksi yang ada di statement true ya, statement true ini ya, nanti dilanjutkan ke next instruction ya. Kalau digambarkan ini ya enggak begitu kelihatan ya, next instruction yang ini. Bagaimana kalau nanti false ya? Kalau false itu berarti langsung meloncat ke instruksi yang ada di next instruction ya. Maksudnya ini false ya, ini berarti langsung ke sini ya, jadi tidak melalui statement true. Itu untuk yang if then. Terus ada lagi bentuk umum yang kedua yaitu if then else ya, if then else. Nanti bentuknya seperti ini ya, bentuk if then else itu. Jadi nanti di bahasa peskotnya itu seperti ini ya, mulai dari if, condition, terus sampai statement, terus ada sampai untuk penutupnya yaitu tanda kurung kurawal. Terus bagaimana nanti cara kerjanya kalau digambarkan di flowchart ya. Bagaimana kalau nanti bernilai true atau benar ya. Jadi maka ya, kerjakan semua instruksi yang ada dalam statement true ya, ini harus dikerjakan dulu kalau ini true. Jadi mulai dari kondisional true ini diisi dulu statement true-nya. Baru setelah itu lanjut ke next instruction ya. Ini kalau digambarkan di flowchart ya, harus mengikuti alurnya ya sampai nanti mengisi next instruction-nya seperti apa. Bagaimana kalau false atau salah ya? Jadi maka kerjakan semua instruksi yang ada di dalam statement false ya. Statement false juga harus diisi ya untuk melanjutkan ke next instruction ya. Itu jadi ada bentuk umum 1 dan bentuk umum 2. Lah perbedaannya apa tadi antara bentuk yang umum 1 dengan bentuk yang umum 2. Jadi kalau saya boleh
menjelaskan ya, yaitu perbedaannya di posisi ini ya. Kalau through tadi mengisi statement true-nya di sini dulu ya. Tapi kalau di false ya, bernilai salah, berarti langsung tidak melalui statement true, langsung ke next instruction. Tapi kalau di bentuk umum yang kedua, jadi di false-nya itu juga harus melalui statement false dulu, baru nanti masuk pada next instruction. Jadi perbedaannya itu ya, antara yang bentuk umum 1 dengan bentuk umum 2. Jadi untuk materi, jadi pada operator seleksi atau keputusan itu materinya sampai tadi bentuk umum 1 dan bentuk umum 2 ya. Jadi antara if then sampai tadi if then else ya. Terus nanti untuk latihan silahkan kalian mengerjakan itu ya. Jadi petunjuknya buat program. Di situ ada contoh bagaimana membuat program predikat kelulusan. Ya, silahkan nanti bagaimana menuliskan psikotnya. Terus silahkan kalian nanti menggambar flowchartnya, dan terakhir nanti silahkan memasukkan program C++ ya. Boleh kalian nanti pakai program boolean dan sebagainya, nanti silahkan di run hasilnya seperti apa ya. Jadi di situ misalnya ada contoh IP kumulatif ya, atau IPK. Terus di situ ada keterangan predikat kelulusan ya. Ini untuk juga menentukan tadi operasi seleksi ya. Tadi mulai dari if then else ya, terus if then. Jadi saya kira untuk mata kuliah siang hari ini, jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Saya mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa tetap semangat ya, jaga kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan ya. Kalau keluar ya memakai masker, tetap jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.